Ibu hamil itu mempunyai namanya rapot buku KIA ya. Oh. Jadi ini buku KIA ini secara nasional dipakai dimanapun. Dan buku ini ibu hamil, setiap ibu hamil wajib mempunyai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Kembali lagi di Obsesi, obrolan seputar kesehatan masa kini. Memasuki episode keempat ini, kita akan membahas mengenai kesehatan ibu dan anak di masa pandemi. Kali ini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh narasumber kita dari Puskesmas Taman, Ibu Esmilaningsih, ahli media kebidanan. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Kak Wafi. Buat yang tidak tahu ya, nama saya Kak Anwaruddin Al-Wafi. Di sini saya menjadi Ketua Dewan Saka Bakti Husada Kuartir Ranting Taman. Oke, langsung saja ya Bu, mengenai kesehatan ibu dan anak ini. Apalagi kalau saya melihat di berita ini, resiko penularan kesehatan buat ibu dan anak itu juga tinggi. Selain dari orang-orang yang lansia dan memiliki penyakit tahunan bawaan seperti diabetes, jantung, dan lain-lain seperti itu. Bagaimana sih Bu cara untuk menjaga kesehatan ibu hamil selama pada masa pandemi ini? Jadi kalau bicara pandemi COVID-19 memang tadi betul bahwa di dalam COVID itu bisa saja mengenai semua orang, tetapi memang ada kelompok-kelompok atau golongan yang mungkin lebih rentan untuk terpapar ya. Salah satunya adalah tadi ibu hamil ya, walaupun yang lainnya mungkin ada diabetes tadi, jantung atau hipertensi dan sebagainya. Ibu hamil merupakan golongan yang sangat rentan. Nah, oleh karena itu ibu hamil ini kan anjuran pemerintah sekarang, terutama dari segi kesehatan ya, harapannya itu selama masa pandemi untuk menunda dulu kehamilannya kalau bisa ya. Jadi mungkin dengan konsultasi dengan KB reproduksi supaya bagaimana untuk menunda. Tetapi apabila memang itu sudah terjadi, nah, maka yang harus diperhatikan adalah bahwa ibu hamil itu harus mematuhi protokol kesehatan yang lebih intensif. Ya, jadi misalnya dia harus periksa. Nah, seandainya bisa, pemeriksaan itu juga masih bisa dilakukan dengan cara yang lain. Ya, jadi protokol kesehatan misalnya ibu paling tidak minimal hindari kerumunan. Ya, jangan terlalu sering keluar rumah. Kalau terpaksa keluar rumah, bagaimana caranya? Kembali protokol kesehatan ya, harus pakai maskernya, ya. Kemudian sering cuci tangan, jaga jarak, ya seperti itu. Juga ibu hamil ini kan di dalam COVID-19 secara umum pun memerlukan daya imun yang sangat tinggi. Diperlukan apa? Ya antara lain dari nutrisi juga. Jadi kalau ibu hamil nutrisinya kan harus membutuhkan lebih. Jadi baik untuk kehamilannya juga, baik untuk pencegahan COVID-19-nya juga. Selain itu yang paling penting Mas ini, Masnya kan sudah berkeluarga belum? Belum. Belum, nanti persiapan ya. Jadi memang sering kita dengar imun gitu ya. Imun itu tidak dari nutrisi saja, bisa juga dari psikis. Jadi dukungan moral sebagai suami siaga nanti dipersiapkan. Iya. Jadi dukungan keluarga, dukungan daripada tenaga kesehatan. Jadi supaya ibu ini dengar-dengar kalau selama COVID tidak boleh hamil. Jadi ibunya stres, makin turun nanti imunnya. Ya, jadi perlu dukungan moral bagaimana ibu itu bisa memproteksi dirinya selama COVID supaya tetap kehamilannya berjalan lancar. Ya. Jadi ibu hamil juga tetap harus mengelola stres itu tadi. Iya, perlu dukungan keluarga, terutama suami siaga. Lalu dengan banyaknya informasi tentang himbauan membatasi ke fasilitas kesehatan terlebih dalam artian takut tertular COVID-19 ini. Apakah ibu hamil tetap harus memeriksakan atau mungkin seperti apa dalam hal kontrol atau kontrolnya ya? Tadi mungkin di awal tadi saya matur, hindari kerumunan atau kurangi aktivitas ya tadi ya. Tetapi di dalam ibu hamil itu semua ibu hamil itu punya risiko. Tetapi tetap sudah ada penggolongannya.
di luar COVID ya, ada risiko rendah, risiko tinggi, dan risiko sangat tinggi. Mungkin dengan COVID itu dia punya risiko plus lagi. Ya, jadi bagaimana mungkin ada beda di frekuensi. Iya. Kalau dulu ibu hamil kan harus periksa setiap bulan. Kemudian nanti kalau sudah 8 bulan harus periksa setiap minggu sampai melahirkan. Maka mungkin bisa diminimalkan cara kontrolnya, frekuensinya. Mungkin untuk risiko rendah, jadi punya nilai skor di bawah 4 bisa mungkin hanya 4 kali ya, 1, 1, 4. Jadi misalnya tribulan 1 harus periksa 1 kali, tribulan 2 1 kali, kemudian tribulan 3-nya 2 kali minimal. Kalau risiko tinggi minimalnya sampai 7 kali. Itu Mungkin, prevensi. Nggih. Mungkin ada laporannya untuk kontrol dari ibu hamil itu ada Iya. rapotnya atau Iya. bagaimana? Jadi ibu hamil itu mempunyai namanya rapot buku KIA ya. Jadi ini buku KIA ini secara nasional dipakai dimanapun. Dan buku ini setiap ibu hamil wajib mempunyai ya. Intinya buku hamil ini bisa dipakai dimanapun juga. Ibu mau periksa ke bidan, mau periksa ke dokter, periksa ke rumah sakit, tetap menggunakan buku KIA. Apa sih di dalam buku KIA ini ya? Jadi pencatatan ibu hamil mulai hamil sampai anaknya nanti 5 tahun. Begitu melahirkan, buku ini beralih dipakai untuk balitanya. Iya, penimbangan setiap bulan, imunisasi dan sebagainya ada di buku hamil ini. Selain itu mungkin tadi kenapa bedanya dengan di luar pandemi ya untuk ibu hamil ya. Selain prevensi mungkin cara periksanya seperti apa contohnya ya. Kalau biasanya orang periksa kan mesti datang ke bidan, datang ke puskesmas, daftar ke dokter dulu ya. Nah, mungkin zaman sekarang kan bisa dengan cara yang lain. Jadi ibu hamil itu bisa kontrol lewat telepon misalnya. Konsultasi. Iya, online-nya bisa dengan, apalagi sekarang WA sudah marak ya dengan sistem apapun, jadi bisa telepon, bisa WA, bisa video call. Tapi sebetulnya yang lebih baik juga video call, Mas. Kenapa seperti itu? Jadi kalau video call kan seakan-akan walaupun jarak jauh, si tenaga kesehatan sama si ibu bisa melihat ekspresinya. Atau mungkin bidan bisa melihat ibu ini, ibunya kelihatan pucet, atau ibunya kok tampak lemah, atau istilahnya wajahnya kok kelihatan sembab ya, udem bahasa medisnya, atau bengkak ya. Wah, ini ibu ini bengkak. Maka kalau misalnya bengkak kan harus pemeriksaan lainnya. Nah, perlu setelah konsultasi WA tadi, video call, perlu kontak langsung. Mungkin itu untuk menindaklanjuti seperti itu. Lantas untuk mekanismenya sendiri dalam penanganan ibu hamil sampai melahirkan ini bagaimana, Bu, di saat di tengah pandemi? Hubungannya dengan pandemi ya? Iya. Nah, kita tetap mengikuti SOP-nya ibu hamil. Jadi tetap antara lain juga kontrol rutin tadi, walaupun dengan cara langsung ataupun dengan lewat online tadi. Yang kedua juga pemeriksaannya. Jadi jangan sampai kita itu mengantisipasi satu penyakit ini, kemudian mengabaikan dengan yang lainnya. Karena ada di dalam pemeriksaan ibu hamil itu yang paling penting juga pemeriksaan laboratorium ya. Jadi laboratorium apa yang perlu untuk ibu hamil antara lain HB. Nanti untuk mengetahui ibu ini anemia apa tidak, kemudian diperiksa golongan darah untuk menyiapkan dia sewaktu-waktu nanti kalau butuh pendonor darah misalnya seperti itu. Kemudian GDA atau gula darah ini ada hubungannya juga, selain kehamilan ada hubungannya dengan COVID. Jangan-jangan si ibu ini nanti ada ke arah diabetes, berarti selain kehamilan dia menjadi komorbidnya COVID-19 dengan diabetesnya juga bisa. Terus kemudian tidak kalah penting adalah menjadi program nasional kita ada triple eliminasi. Laboratorium triple eliminasi yaitu tentang sipilis, HIV, hepatitis. Ini adalah penyakit-penyakit juga nanti bisa kalau ibunya ada salah satu dari ini juga risiko selain kehamilannya juga risiko kembali lagi dengan COVID. Jadi tetap semuanya itu berkesinambungan ya, ada hubungannya antara ibu hamil dan pemeriksaan lanjutan.
itu masih lanjut lagi. Kemudian kalau di dalam COVID-19 bagaimana? Seandainya ibu ini ditemukan dalam pemeriksaan itu ada keluhan-keluhan yang gini Mas, misalnya batuk pilek atau dari pandemi itu iya, karena pandemi itu juga harus lebih kita sebagai tenaga kesehatan apa ya namanya, lebih cepat tanggap. Oh ini ibu ini resiko berarti ada batuk pilek, harus segera dilakukan. Bila perlu direpit. Walaupun sebetulnya rapid itu yang wajib dilakukan kalau usia kehamilan sudah 37 minggu. Tetapi walaupun sebelum 37 minggu dimungkinkan ibu ini ada risiko atau keluhan yang memungkinkan diperiksa, ya bisa dilakukan. Dan setelah dilakukan rapid itu misalnya ditemukan kok reaktif hasilnya, maka harus ditindaklanjuti dengan swab. Lantas untuk saat proses melahirkannya itu sendiri apakah berbeda saat persalinan normal atau saat di tengah pandemi ini bagaimana Ibu? Untuk ibu hamil ya? Iya, itu ibu hamil. Kalau secara keseluruhan tadi kan ada screeningnya tadi dengan rapid dan swab tadi. Iya. Nah, kalau ternyata rapidnya non reaktif, ya tetap kita tata laksana seperti ibu melahirkan biasa. Walaupun tetap rapid itu walaupun tidak menjadi patokan utama, tetap sebagai petugas kesehatan juga APD-nya tetap harus diperhatikan, harus betul-betul patuh dengan APD untuk dari segi kesehatan ya. Tapi dari segi ibu sendiri mungkin ya kalau sudah positif ya berarti kita lakukan rujukan ke rumah sakit. Seperti itu. Oke. Lalu jika ibunya terinfeksi COVID-19, apakah bayi yang dikandungnya ini mempunyai resiko tertular? Bagaimana agar bayi ini tidak tertular? Apalagi kalau kita dengar-dengar ya, kalau ketika ibu hamil ini terkena misalkan virus HIV/AIDS, tentunya bayi ini punya resiko tertular yang sangat tinggi, bahkan bisa. Mungkin Ibu bisa menjelaskan kepada kita semua. Kalau hubungannya bayi dengan ibu COVID-19 yang positif walaupun ini sudah positif, itu memang tidak perlu dikhawatirkan bayi tertular secara langsung, enggak. Bahkan ASI pun tidak mengandung COVID, tapi bagaimana menjaga, jadi bisa tertular kalau itu kontak langsung seperti orang umum juga, kalau dekat dan ada kontak kan bisa tertular, tetap punya risiko. Tetapi penularan tidak secara langsung tadi bisa diantisipasi. Bagaimana juga ASI-nya, tetap ASI bisa diberikan Mas. Alhamdulillah ASI diberikan, beda dengan yang penyakit yang lain tadi ya. Jadi bagaimana caranya? Begitu melahirkan ibu ini dipisahkan, bayinya dipisahkan dari ibu untuk sementara waktu selama ibu melakukan isolasi mandiri. Kemudian ASI-nya tetap diberikan melalui ASI perah. Gitu. Mungkin ada batasan penyimpanan itu sendiri buat untuk ASI perahnya. Otomatis kalau ibu ini kan dalam masa isomannya dia butuh, mungkin kalau pas di rumah sakit juga berarti butuh kulkas ya, karena ASI supaya tetap bertahan. Karena mungkin isoman di rumah sakit, keluarga juga harus mengambil, mungkin bayinya sudah dibawa pulang, ibunya masih isoman, atau kalau di rumah juga bisa langsung diberikan dengan yang penting pemerahannya juga harus memenuhi protokol kesehatan, cuci tangannya ibunya tetap pakai masker dan sebagainya. Penyimpanannya mungkin kalau di kulkas biasa itu bisa 1-3 hari. Kalaupun di taruh freezer lebih lama Mas, bisa 1 bulan enggak apa-apa, nanti bisa dipakai. Terima kasih Ibu atas penjelasannya. Sama-sama. Ada sedikit pesan-pesan untuk ibu-ibu hamil di luar sana untuk tetap jaga kesehatan selalu di tengah pandemi ini. Monggo silahkan. Oke, ibu-ibu bunda semuanya, sebagai calon ibu jangan khawatir. Walaupun ibu sudah terlanjur hamil, maka yang nomor 1 bahwa kita tetap waspada. Ibu hamil merupakan faktor risiko untuk terjadi COVID-19, oleh karena itu tetap memperhatikan dan jangan lupa protokol kesehatan tetap dipatuhi. Kemudian kalau diperlukan pemeriksaan, tetap melakukan pemeriksaan, kalaupun darurat bisa dengan lewat online. Bila diperlukan kontak langsung, boleh tetap kontak langsung. Jangan lupa nanti di usia 37 minggu, ibu mengikuti screening melalui rapid test yang diberikan di puskesmas secara gratis.
ya. Jangan lupa datang ke puskesmas untuk rapid ulang. Dan tetap untuk suami mendukung ibu menjadi suami siaga supaya ibu tetap imunnya terjaga. Bisa menyelesaikan kehamilannya, ibu dan bayi bisa selamat, semuanya sehat sampai bayi lahir. Gitu. Terima kasih. Demikian obsesi episode ketiga dengan pembahasan kesehatan ibu dan anak di masa pandemi bersama Bunda Mira ini. Iya. Lebih akrabnya. Terima kasih Bunda. Sama-sama. Semoga bermanfaat Mas ya. Oke. Demikian saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.